Siasat terstruktur yang dirancang oleh Dadang Ahyar Ismail, 53, untuk menyembunyikan buronan kelas kakap, Taufik Hidayat, 30, akhirnya terbongkar. Dadang yang merupakan mantan bos Taufik, diduga kuat sengaja menyusun skenario licik dengan mencoba ngakali, serta memanfaatkan keluguan Rahmat Hidayat, 55, alias Mang Jabrik untuk menampung pelaku penyekapan sadis tersebut selama 2 hari di kawasan Pacet. Namun, skenario penyelamatan berkedok, menitip orang, itu berantakan total. Mang Jabrik yang merasa dijebak dan tidak dihargai, kini memilih membongkar habis-habisan seluruh draft obrolan serta siasat busuk Dadang, yang seolah-olah ingin menjadi pahlawan tunggal dalam penangkapan Taufik. Waktu sebelum penangkapan, Pak Dadang itu menelepon saya tapi tidak keangkat. Terus dia kirim pesan nanya, Mang Jabrik ada di rumah nggak? Ada perlu, nitip orang 2 hari, ungkap Rahmat Hidayat menirukan siasat awal Dadang saat diwawancarai, Kamis, 2 Juli 2026. Dilansir tribunjabar.id. Mang Jabrik mengisahkan, peristiwa itu bermula pada Selasa, 23 Juni 2026, pagi. Karena mengira hanya titipan biasa dari seorang kenalan, Mang Jabrik langsung mempersilakan mereka datang ke rumahnya yang terletak di Kampung Cikatul, Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Tak berselang lama, Dadang datang memboyong 2 orang, yakni Ujair dan Taufik Hidayat. Siasat Dadang menyembunyikan identitas pelaku pun terlihat sangat rapi, di mana Taufik sengaja dipakaikan masker dan penutup muka yang sangat rapat agar tidak memancing kecurigaan warga sekitar. Dia bilang ke saya, titip dulu di sini. Begitu penutup mukanya dibuka, saya kaget bukan main. Ya saya langsung tahu dia itu Taufik, buronan yang wajahnya lagi viral di TikTok karena menyekap pacarnya sampai cacat, papar Mang Jabrik dengan nada geram. Melihat ruang tamunya mendadak dimasuki buronan kepolisian, nyali Mang Jabrik tidak ciut. Alih-alih mengikuti permainan Dadang untuk menyembunyikan Taufik selama 2 hari, Mang Jabrik langsung mengambil kendali situasi dan membalikan keadaan. Mengetahui Taufik dalam kondisi mental tidak stabil, bahkan sempat berniat bunuh diri atau kabur menyeberang ke Pulau Sumatera, Mang Jabrik melayangkan gertakan taktis demi merusak mental sang buronan. Saya rayu dia, saya bilang. Daripada kamu kabur-kabur terus, nanti malah dibolongin, ditembak mati, polisi. Dia ketakutan mendengarnya. Akhirnya Taufik urung kabur dan malah menangis meminta diantar menyerahkan diri melalui Kang Deddy Mulyadi, KDM, Gubernur Jawa Barat, jelasnya. Awalnya, Dadang sempat menolak skema membawa Taufik ke hadapan KDM dan bersikeras mempertahankan siasat awalnya untuk menyembunyikan pelaku di rumah tersebut. Namun, Mang Jabrik tetap bersikeras hingga akhirnya menyewa taksi online tetangganya. Skenario pelarian 2 hari itu pun karam di hari yang sama setelah polisi bergerak cepat membekuk Taufik di kawasan Ciparai. Langkah Mang Jabrik membongkar borok ini ke draft publik dipicu oleh rasa sakit hatinya terhadap tabiat Dadang pasca penangkapan. Dadang dinilai sengaja memutarbalikkan fakta di media seolah-olah dirinya adalah sosok utama yang melaporkan dan menyerahkan Taufik ke polisi. Padahal, dari kronologis awal, Dadang murni berniat menyembunyikan dan mengisolasi Taufik di rumah Mang Jabrik guna menghindari kejaran aparat. Waktu tahu itu Taufik, saya sebenarnya masih menghargai Pak Dadang. Saya ini juga dekat dengan Pak Hendi, anggota polisi. Tapi pada akhirnya, Dadang tidak menghargai saya. Seolah-olah dia yang punya panggung, seolah dia yang punya lakon sebagai penyelamat. Makanya, skema asli ini mau saya jelaskan langsung secara gamblang ke Kang Deddy Mulyadi, pungkas Mang Jabrik.